pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Ike Yolanda, NIM 160121139, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Penerapan Data Mining untuk Prediksi Penjualan Produk Roti Terlaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menggunakan metode Kaineri Snackboard. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Hasanul Fahmi MKom, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada penguji satu saya, yaitu Ibu Pristi Riandari MKom, dan penguji kedua saya, yaitu Bapak Freddy Marfaung MKom. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke 1.1, yaitu latar belakang. Pada latar belakang ada 4 poin, yaitu poin pertama, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi roti, di mana berusaha agar kualitas rasa tetap terjaga dan berusaha agar tetap diminati oleh masyarakat Indonesia. Poin kedua, dengan beragam macam varian dan rasa yang terdiri dari roti tawar, roti manis isi, roti krim, roti sobek, dan roti sandwich isi, diketahui bahwa peningkatan pada penjualan produk roti ini meningkat sangat pesat. Poin ketiga, dengan ribuan roti yang terjual, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami kesulitan untuk menentukan produk yang mana-mana saja yang terlaris dari produk roti sari roti berdasarkan data 3 bulan terakhir, sehingga didapatkan sebuah permasalahan yang ada, bahwa perusahaan kewalahan dalam menentukan produk roti mana yang paling diminati masyarakat Indonesia, sehingga dibutuhkan sebuah data mining agar pihak sari roti mengetahui roti mana saja yang paling laris dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Poin keempat, penulis juga menggunakan metode Kaineri Snackboard dalam memprediksi penjualan produk roti terlaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan metode Kaineri Snackboard ini, maka perusahaan akan mengetahui jenis roti mana-mana saja yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke 1.2, yaitu perumusan masalah. Pada perumusan masalah ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu 1.2.1, yaitu identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ada 4 poin. Poin pertama yaitu PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami kesulitan dalam prediksi penjualan produk roti terlaris. Poin kedua, menentukan produk mana-mana saja yang terlaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dalam prediksi penjualan produk roti terlaris. Poin ketiga, pengumpulan data penjualan produk roti dalam algoritma Kaineri Snackboard. Poin keempat, hasil yang ditemukan akan diterapkan dalam aplikasi data mining dengan algoritma Kaineri Snackboard. Masuk ke poin kedua, yaitu 1.2.2, yaitu ruang lingkup masalah. Pada ruang lingkup masalah ada 4 poin. Poin pertama hanya membahas tentang prediksi penjualan produk roti sari roti terlaris. Poin kedua, data yang diolah dalam penelitian ini menggunakan metode Kaineri Snackboard. Poin ketiga, input data yang dibahas mencakup data penjualan produk roti terlaris berdasarkan data penjualan 3 bulan terakhir. Poin keempat, aplikasi yang dibuat menggunakan aplikasi berbasis desktop dengan database Microsoft Access. Masih di 1.2, yaitu perumusan masalah, yaitu masuk ke poin ketiga 1.2.3, rumusan masalah. Pada rumusan masalah, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami kesulitan dalam memprediksi penjualan produk roti terlaris, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menentukan jumlah produksi roti mana saja yang harus diproduksi dengan jumlah yang banyak. Maka dibutuhkan sebuah metode yang mampu memprediksi penjualan produk terlaris agar PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dapat menentukan roti mana saja yang harus diproduksi lebih banyak. Masuk ke 1.3, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu 1. Untuk mengetahui prediksi penjualan produk roti terlaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang kedua, penerapan algoritma Kaineri Snackboard pada penjualan produk roti terlaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk.
Yang ketiga, pembuatan sebuah sistem untuk memprediksi penjualan produk roti telaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Masuk ke 1.4 yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, dapat membantu dan mempermudah pihak perusahaan dalam prediksi penjualan produk roti telaris. Yang kedua, mengetahui produk roti yang paling laris dan diminati pada perusahaan. Yang ketiga, menambah pengetahuan pembaca dalam memprediksi penjualan produk terlaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dengan menggunakan metode Kaineres-Neckbor. Kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Pada bab 2 ini, landasan teori akan membahas tentang rujukan jurnal-jurnal yang ber-ISN dan buku yang ber-ISBN. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan literatur. Maksud dari cara observasi yaitu merupakan suatu aktivitas pengumpulan data yang dilakukan oleh orang yang melakukan observasi atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Yang kedua itu wawancara. Metode wawancara ini adalah proses pengumpulan data yang berbentuk serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada pemilik perusahaan. Yang ketiga yaitu literatur. Literatur ini adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan membandingkan literatur yang sebagian besar berasal dari internet, buku, jurnal, dan lain-lain. Baiklah, kita masuk ke bab 4 hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini, data yang digunakan adalah data penjualan produk roti dari 3 bulan terakhir. Di sini ada tabel, yaitu tabel data training. Data training ini kita dapatkan dari sampel data yang sudah ada, kemudian kita pilih secara acak. Kemudian lanjut ke data uji. Nah, data uji ini adalah contoh data yang sudah kita berikan. Contoh datanya di sini nama rotinya roti manis isi krim keju, kuantitas produknya 2, kuantitas terjualnya 1, bulan April. Kita masuk ke menu prediksi. Pada menu prediksi ini kita tinggal klik tombol prediksi, kemudian hasil dari prediksinya jumlah turun 2, jumlah naiknya 3. Kesimpulan akhirnya adalah prediksi naik. Maka, dalam penerapan data mining untuk prediksi penjualan produk roti telaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menggunakan metode Kaineres-Neckbor, pada roti manis isi krim keju mengalami kenaikan dengan jumlah naik 3 dan jumlah turunnya 2. Maka dalam prediksi kita simpulkan ada 3 poin. Yang pertama yaitu penerapan metode Kaineres-Neckbor ke dalam sebuah data mining digunakan sebagai aplikasi yang dapat memprediksi penjualan produk roti telaris dengan menyesuaikan kriteria dan menggunakan bobot agar dapat digunakan dengan metode tersebut. Poin kedua, aplikasi yang dirancang dapat memprediksi penjualan produk roti telaris dengan kriteria yang sudah ditentukan. Poin ketiga, sistem ini digunakan untuk memprediksi penjualan produk telaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dengan menggunakan algoritma Kaineres-Neckbor yang digunakan untuk memprediksi jenis-jenis roti yang mana saja yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu saran. Saran di sini ada 2 poin, yaitu poin pertama, untuk penelitian selanjutnya seharusnya mengambil data yang lebih besar agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan tepat. Poin kedua, pada penelitian selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam memprediksi penjualan produk roti telaris pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dapat menggunakan algoritma yang lainnya, salah satunya yaitu dengan algoritma C45 dan lain sebagainya, agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan efisien dalam memprediksi sebuah data. Baiklah, sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Dan saya akhirin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.